Baik, untuk menjawab ini saya serahkan kepada Pak Santo, monggo. Tri tauhid, apakah di Muhammadiyah juga tri tauhid? Tauhid apa namanya, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Nah, monggo Pak. Biar apakah di Muhammadiyah tauhidnya juga tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat? Terima kasih Bapak Ibu semua. Berkenaan dengan tauhid, apa yang ditanyakan tadi adalah bagaimana tauhid uluhiyah, rububiyah, dan juga asma dan apa tadi? Wasifat. Kalau nggak salah itu dulu pernah dijelaskan di sini pada pengajian malam Kamis pernah, Ahad pagi pernah. Yang menyampaikan beliau Ustadz Bambang Inanta, Majelis Tarjih PDM. Kalau Bapak Ibu masih ingat itu. Ya, jadi itu adalah pengetahuan atau pemahaman tauhid dasar yang harus diketahui oleh semua umat Islam. Apa itu disebut tauhid uluhiyah? Tentang tauhid bagaimana kita mengilahkan Allah sehingga tidak menyekutukannya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan wala tusyriku bihi syai'a tadi. Kemudian bagaimana kita mengerti tentang Rabb, tauhid rububiyah berkenaan dengan Rabb kita, bagaimana kita bisa memahami dan sebagainya. Kemudian juga asma wa sifat, artinya Allah memiliki asma-asma yang apa namanya, yang 99 dan pengembangannya dan sebagainya, pemahamannya itu semua adalah wajib, pengetahuan wajib bagi kita semuanya. Jadi tidak membedakan Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah, itu adalah pengetahuan dasar kita umat Islam semuanya. Adapun bagi kita yang belum mengerti, ya memang harus mengerti. Ya, artinya apa? Ngaji kan begitu. Insya Allah akan sampai di sana, karena Ustadz Mujiman juga saya kira beberapa waktu yang lalu juga sudah menyinggung itu tentang uluhiyah rububiyah itu. Saya masih ingat kok di sini pas rembuk apa saja, pas tentang qul huwallahu ahad. Nah, pas tafsir tentang surat Ikhlas kemarin juga itu sudah, karena di sana ada apa namanya, qul huwallahu ahad itu kan tauhid uluhiyah ya. Nah, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah itu dengan betul-betul esa, tanpa menduakan atau tanpa menyekutukan, itu adalah tauhid uluhiyah dan sebagainya lah. Saya kira begitu keterangan singkatnya ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak membedakan itu warna apapun. Nah, itu adalah pengetahuan dasar tentang Islam. Saya kira begitu Mas. Yeah. Baik, terima kasih. Ini sudah dijawab oleh Pak Santo yang memang punya kapasitas untuk menjawab, dan memang beliau tadi menceritakan dari Majelis Tarjih PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul, juga pernah membahas tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pak Bambang Inanto ya. Jadi Ustadz Syahro juga pernah. Ya, Pak Syahro juga pernah. Jadi itu memang adalah tauhid dasar yang harus kita ketahui bersama. Prinsipnya tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua, untuk rububiyah itu mengakui Allah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, asma wa sifat, Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Kita menetapkan sesuai dengan nama dan sifatnya, sesuai dengan maknanya yang hakiki, tidak ditakwil, tidak ditafsir, tidak ditiadakan, tidak dihilangkan.
Itu terkait dengan asma wa sifat. Jadi prinsipnya tentang penanya tadi, bagaimana pandangannya tentang tauhid yang 3 menurut Muhammadiyah. Sesungguhnya ini bukan masalah ormas Muhammadiyah atau bukan, tetapi ini adalah pengetahuan dasar tentang masalah tauhid. Kenapa? Karena orang Arab dahulu itu sering menyampaikan kalau ditanya siapakah yang menciptakan, mereka menjawab Allah, tetapi saat bersamaan mereka menyembah berhala. Jadi mereka mengakui Allah yang menciptakan, tapi giliran menyembah yang disembah berhala, uluhiyahnya rusak. Dan ini adalah istiqra para ulama. Para ulama istiqra, menganalisa, lalu kemudian dipetakan bahwa ada bagian uluhiyah yang disembah, mengakui Allah satu-satunya zat yang disembah. Kemudian ada bagian tadi rububiyah, mengakui Allah yang menciptakan, memelihara dan seterusnya. Karena berapa banyak, termasuk Abu Lahab itu juga mengakui Allah, bahkan dalam sumpah-sumpahnya menyebut nama Allah, tapi giliran menyembah, siapa yang disembah? Yang disembah bukan Allah. Maka Abu Lahab itu ketika bersumpah, salah satu dalam kitab tafsir misalnya disebutkan, wallahi law wajadtu Muhammadan la darabtu fahu bihadzal hajar. Demi Allah, jika aku ketemu dengan Muhammad, akan aku pukul mulutnya dengan batu ini, kata Abu Lahab. Kata istrinya mengucapkan itu, dia bersumpah wallahi, padahal Abu Lahab itu disebutkan saya selanaron dzatalahab, akan masuk api neraka, tapi sumpahnya demi Allah. Kenapa? Karena memang Abu Lahab mengakui Allah yang memiliki alam semesta raya ini, tetapi menyembahnya bukan kepada Allah. Ketika berbicara asma wa sifat, itu tidak sesuai dengan yang dituntunkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun.